Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran fisika. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk ke bab kedua, yaitu listrik statis. Mari kita lanjutkan. Apa yang kalian tahu tentang listrik statis? Aduh, kenapa begini? Oke, apa penyebab timbulnya listrik? Aliran listrik berasal dari gerakan elektron. Jadi aliran listrik, di mana aliran listrik kita sudah mengetahuinya, yaitu arus listrik yang berasal dari gerakan elektron. Bagaimana cara menentukan apakah salah satu balok ini konduktor atau isolator? Yuk, gimana cara mengetahui antara balok ini mana yang konduktor, mana yang isolator? Sebelum kita mengetahui jawabannya, kita lanjutkan. Nah, konsep muatan listrik atom terdiri dari inti. Jadi di dalam atom itu memiliki inti, dan di dalam inti atom terdapat proton yang bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral. Dan di dalam atom ada yang namanya elektron, yaitu mengorbit mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. Jadi di dalam inti ada proton dan neutron, elektron itu yang mengelilingi inti yang memiliki lintasan tertentu, di mana muatan elektron adalah negatif. Jadi dari atom ini dapat kita ketahui gaya listrik menyebabkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Lanjut. Masih ingatkah dengan percobaan ini? Ini ada balon, terus rambut, kemudian ada sisir, terus sisir. Ini apa? Penggaris. Kemudian ini kertas kayaknya. Terus kemudian ada sisir dan kertas juga, tisu. Apa yang terjadi dengan sobekan kertas itu ketika didekatkan dengan penggaris yang sudah digosokkan ke rambut? Nah, apa yang terjadi? Nih, diskusi. Ledakan petir merupakan contoh nyata keberadaan listrik. Petir merupakan hasil pelepasan muatan listrik di awan. Energi yang dilepaskan petir sangat besar, sehingga menimbulkan cahaya panas dan bunyi gelegar yang sangat keras. Tahukah Anda bahwa besarnya tegangan listrik yang berasal dari petir dapat menghidupkan jutaan kendaraan? Coba diskusikan secara berkelompok mengenai permasalahan tersebut. Kemudian kemukakan hasilnya pada gambar Anda atau pada Google Classroom Anda. Jelaskan bagaimana cara kerja dari penangkal petir. Nah, itu untuk tugasnya ya. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir. Tapi jika terjadi pengosongan muatan akan memakan waktu yang cukup singkat. Jadi suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir, dia tetap.
Tapi jika terjadi pengosokan muatan atau terjadi perpindahan muatan akan memakan waktu yang cukup singkat. Nah, di dalam listrik statis kita belajar dengan rumusnya dari hukum Coulomb. Gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan muatan listrik tiap benda berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Yang A sebanding dengan muatan listrik. Gayanya kan nih, gaya listrik sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan jari-jarinya. Mohon maaf ya, lanjut. Gaya Coulomb pada sebuah muatan akibat pengaruh beberapa muatan-muatan lain. Bagaimana menentukan besarnya gaya listrik pada sebuah partikel bermuatan yang dipengaruhi oleh dua atau lebih partikel bermuatan lain? Vektor gaya Coulomb pada Q1, kan di sini ada muatan Q1, Q2 dan Q3, di mana Q1-nya adalah positif, Q2-nya adalah positif dan Q3-nya adalah negatif. Vektor gaya Coulomb pada Q2 dan yang disebabkan oleh Q1 adalah F21, vektor gaya pada muatan 2 ke muatan 1 itu bertolak belakang. Kenapa? Karena dia memiliki muatan yang sama. Di sini muatannya adalah positif, jadi positif ketemu positif, dia bertolak belakang. Kemudian ketika F2 dipertemukan dengan F3, mohon maaf, Q2 dipertemukan dengan Q3, karena dia berbeda muatan maka dia saling tarik menarik. Jadi ada dua vektor gaya Coulomb yang bekerja pada Q2, yaitu F21 dan F23. Dari gambar ini ya. Gaya total yang bekerja pada Q2 yaitu F2 merupakan resultan dari kedua vektor gaya tersebut. Sehingga F2 sama dengan F21 ditambah F23. Secara umum, gaya total yang bekerja pada sebuah muatan merupakan resultan atau penjumlahan vektor dari gaya-gaya yang bekerja pada muatan tersebut. Interaksi dengan muatan-muatan yang ada di sekitarnya. Ada sebuah kawat yang terbuat dari bahan konduktor dan isolator seperti nampak pada gambar di bawah ini. Bahan A adalah bahan konduktor, sedangkan bahan B isolator. Andaikan kedua ujung kawat diberi potensial, apakah timbul arus listrik? Jelaskan. Sudah 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Lanjut. Oh, enggak. Ini mungkin pertemuan berikutnya saja. Mungkin cukup sampai di sini kita telah mempelajari tentang gaya Coulomb yang itu listrik statis. Ya, terus kita sudah mempelajari apa yang ada di dalam listrik statis. Itu ada muatan negatif dan positif dan netral, elektron, proton, dan neutron. Pertanyaannya silahkan dijawab, ditulis di buku tulis kalian. Mungkin itu aja. Semoga bermanfaat, semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.